Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arifmansa Adiningrat, SE, SPD, MAK. Saya dosen program studi perpajakan D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Spesialis bidang keilmuan saya yaitu akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, dan akuntansi keuangan. Saya sebagai dosen yang senantiasa menjalankan Catudharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan amalan al-Islam kemuhammadiyaan. Salah satu mata kuliah yang saya empu di program studi perpajakan yaitu akuntansi biaya dengan bobot SKS sejumlah 3 SKS. Sebelum saya menyampaikan materi saya akan mendeskripsikan dulu mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya merupakan mata kuliah bidang keahlian. Mata kuliah ini membahas perilaku biaya, perencanaan, bagaimana pembuatan laporan biaya produksi, penelusuran biaya produksi, pengendalian biaya, serta job order costing dan proses costing. Setelah menuntaskan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional di bidang akuntansi biaya, sehingga dapat menerapkan di entitas bisnis yaitu perusahaan manufaktur. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah saya akuntansi biaya, yang pertama CPL pertama, PL sikap, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian CPL kedua, CPL sikap, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 3, CPL sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL keempat, CPL pengetahuan, bagaimana mahasiswa mampu menghubungkan disiplin ilmu perpajakan dengan akuntansi dalam rangka materi akuntansi perpajakan. CPL kelima, CPL keahlian umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai maniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL ke-6, CPL keahlian umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL ke-7, keahlian umum, mahasiswa mampu melakukan jiwa kemandirian dan mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan wirausaha atau bisnis. CPL ke-8, CPL keahlian khusus, mahasiswa mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi di bidang perpajakan dan akuntansi. Materi pembelajaran, mahasiswa akan diberikan topik-topik pembelajaran selama 14 kali pertemuan yang terdiri dari pertemuan pertama kontrak perkuliahan sampai pertemuan ke-14. Adapun juga pada pertemuan ke-8 diadakan mic test dan pertemuan ke-14 diadakan final test. Adapun topik-topik materi mata kuliah akuntansi biaya sebagai berikut. Yang pertama, seluk-beluk akuntansi biaya. Materi kedua, konsep biaya dan klasifikasi biaya. Materi ketiga, perilaku biaya. Materi keempat, sistem aliran biaya. Yang kelima, biaya bahan baku dan pengendalian bahan baku. Yang materi keenam, biaya tenaga kerja dan pengendalian tenaga kerja. Materi ketujuh, biaya overhead pabrik. Materi kedelapan, job order costing. Materi kesembilan, proses costing. Materi ke-10, sistem pokok, harga pokok bersama dan produk sampingan. Materi ke-11, sistem perhitungan harga pokok standar. Materi ke-12, activity based costing. Adapun mode pembelajaran yang saya gunakan selama pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan jaringan online
dan aplikasi lainnya seperti Spada, Classroom, Google Meet, dan via Zoom. Pada aplikasi Spada dan Classroom, saya mengupload RPS dan materi-materi perkuliahan saya. Selain itu, Classroom juga saya gunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengirimkan tugas-tugas serta konsultasi dalam berbagai tugas yang diberikan. Terus Zoom dan Google Meet, bagaimana saya menyampaikan dan berinteraksi secara langsung kepada mahasiswa. Mode pembelajaran keempat dengan menggunakan WA Group. Materi dikirim juga di WA Group dalam pembelajaran sehingga mahasiswa bisa konsultasi mengenai. Adapun media pembelajaran atau metode pembelajaran yang saya gunakan yang terdiri dari metode ceramah, metode brainstorming, video pembelajaran, diskusi kelompok, tanya jawab, dan kuis. Metode pembelajaran pertama yaitu metode ceramah, di mana saya menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut sehingga bisa memperjelas apa yang disampaikan. Selain itu, saya juga membangkitkan hasrat, minat, motivasi mahasiswa untuk terus belajar. Terus metode pembelajaran kedua yaitu metode brainstorming. Metode ini dimana dalam suatu pembelajaran menghasilkan ide, gagasan atau pikiran sehingga menghasilkan temuan-temuan baru dan memecahkan berbagai permasalahan. Terus metode pembelajaran ketiga yaitu video pembelajaran. Video pembelajaran yang telah dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum. Video pembelajaran ini sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga mempermudah mahasiswa mencermati pelajaran secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pembelajaran keempat yaitu diskusi kelompok. Kegiatan diskusi ini saling bertukar pikiran satu sama lain untuk mengungkapkan ide gagasan dalam permasalahan contoh kasus dalam berkaitan materi tersebut. Terus materi teknik pembelajaran kelima, tanya jawab. Mahasiswa bisa aktif dalam perkuliahan saat diberikan oleh dosennya. Teknik pembelajaran keenam, kuis. Saya sebagai dosen mereview materi yang telah saya sampaikan kepada mahasiswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam menerima pelajaran. Sistem penilaian. Saya melakukan penilaian objektif kepada mahasiswa berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan kedisiplinan 5%, keaktifan 10%, tugas 25%, presentasi 10%, mid test 25%, final test 25%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mata kuliah akuntansi biaya. Nah, sebelum kita lanjut materi berikutnya, ada enggak yang bisa satu orang bisa review mengenai materi sebelumnya? Ya, dipersilakan, silakan sebut nama. Ya. Silakan siapa? Dian Vivi ya. Siapa bisa? Ya, Pak. Ya. Bisa di-review materi sebelumnya yang sudah dipelajari. Materi yang dipelajari minggu lalu yaitu tentang biaya. Biaya itu merupakan suatu bentuk pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau merealisasikan keinginannya untuk memperoleh barang atau jasa untuk dimanfaatkan di masa depan. Contoh biaya dari lingkungan sehari-hari itu yaitu mengeluarkan uang untuk membeli makanan sesuai dengan kebutuhan. Contoh biaya di lingkungan kampus yaitu mengeluarkan uang untuk membayar DPP.
untuk memperoleh ilmu pengetahuan sehingga mendapatkan ijazah dan bisa dipergunakan untuk bekerja. Oke. Ya, Pak. Ya. Nah, terima kasih atas tanggapannya Dian TV. Ya, ada pendapat lain contoh-contoh biaya? Ya, ada yang manajemen perusahaan harus memiliki informasi yang baik agar dapat memberikan respon yang cepat dalam lingkungan pasar yang selalu berubah. Salah satunya informasi yang diperlukan adalah informasi mengenai biaya, terutama biaya pembuatan produk yang disesuaikan dengan selera dan permintaan konsumen. Jadi di sini akuntansi biaya berperan dalam menyediakan sebuah informasi yang memungkinkan manajemen mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. Jadi setiap perusahaan di sini harus menerapkan sistem akuntansi biaya. Untuk apa menerapkan sistem akuntansi biaya? Supaya perusahaan ini menghasilkan informasi yang dapat dijadikan untuk mengambil keputusan dalam menentukan biaya dan harga jual produk yang mampu bersaing di dunia bisnis yang sangat ketat, sehingga dapat membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan operasional perusahaan. Jadi di mana perusahaan di sini sebelum membuat produk dia harus dulu mengumpulkan informasi biaya yang terkait dengan pembuatan produk. Pertama dulu kita merencanakan, itulah sistem informasi akuntansi biaya. Terus pemahaman akuntansi biaya dari perspektif filsafat, ya, di mana pada hakikatnya manusia berada ketidaktahuan, namun manusia mencari jalan mempertahankan hidupnya serta merealisasi setiap keinginannya. Jadi manusia di sini harus membutuhkan suatu pengorbanan untuk merealisasi atau mewujudkan keinginan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Jadi demi mendapatkan sesuatu hal lainnya, maka kita terbiasa mengorbankan yang dimiliki, entah itu waktu, tenaga, kekuatan, pemikiran, ataupun biaya untuk mewujudkan harapan. Ya, sebagai contoh, kita kan sebagai manusia ini ingin memperoleh masa depan yang baik, ya, mulai dari proses perkuliahan sampai kerja tugas sampai memperoleh ijazah. Ya. Setelah mendapatkan ijazah, maka kita mencari suatu pekerjaan, ya, suatu pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kita harus berjuang dan berkorban untuk memperoleh sesuap nasi. Ya. Jadi dengan adanya kita selalu berjuang, maka kita harus ketahui dulu apa itu akuntansi. Ya, akuntansi biaya ini terbagi menjadi dua, yaitu dibedakan menjadi dua hal. Pertama, akuntansi dengan biaya, di mana akuntansi ini berhubungan dengan suatu pencatatan dan pengelompokan. Sedangkan biaya pengeluaran kas yang bersumber ekonomis, di mana akuntansi ini suatu aktivitas yang dilakukan dengan melakukan pencatatan transaksi dan pengelompokan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan dengan tujuan memberikan suatu informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan. Ya. Jadi orientasinya akuntansi ini kita mencatat apa sih transaksi pengeluaran maupun transaksi pemasukan. Ya. Setelah kita mencatat transaksi, kita kelompokkan nih, oh ini kalau transaksi pengeluaran ini dia masuk di mana, oh transaksi ini dia masuk di mana. Ya, kita buatkan jurnal transaksi, kemudian kita posting di buku besar. Setelah memposting di buku besar, kita buat nih laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ada 5. Pertama, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan setelah kita mendapatkan pengetahuan maupun wawasan, kita bisa memperoleh ijazah dan bekerja dan bisa sukses. Ya, ketika kita sukses,
kita bisa membahagiakan orang-orang sekitar kita, membahagiakan orang tua, ya, dan pasangannya masing-masing. Di mana perusahaan di sini terbagi menjadi 3. Ada perusahaan sektor manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Nah, jadi setiap jenis-jenis perusahaan di sini mempunyai aktivitasnya berbeda-beda. Seperti perusahaan sektor manufaktur itu inputnya itu kita membeli suatu bahan. Ya, setelah membeli suatu bahan, kita memproses bahan. Ya, misalkan kita mau memproduksi meja itu produksi meja. Jadi kita beli dulu bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk produksi meja, mulai dari kayu, replace, paku, dan sebagainya. Setelah kita membeli suatu bahan, kemudian kita proses itu bahan, kita kerja itu, ya, dikerja oleh karyawan. Setelah proses, kemudian kita menghasilkan output, ya, output produk jasa dan dagang. Ya, jadi menghasilkan produk barang itu barang meja. Ya. Terus kemudian aktivitas perusahaan sektor perdagangan. Pertama dulu kita membeli suatu barang, kemudian menyimpan di gudang sebagai persediaan barang dagang. Setelah kita menyimpan di gudang, kita menjual ya. Jadi misalkan hari pertama habis barangnya, kita masih tersedia stok barang di gudang, kemudian kita kasih keluar lagi untuk dijual. Ya. Nah, kemudian perusahaan ketiga, kemudian jenis perusahaan ketiga itu perusahaan sektor jasa. Ya, yang pertama kita dilakukan itu bagaimana kita menyediakan jasa, terus kita menyediakan jasa, misalkan jasa konsultan pajak. Jasa konsultan pajak kita menyediakan ini jasa konsultan pajak, jasa konsultan keuangan, dan sebagainya. Kemudian setelah kita menawarkan jasa, kita melayani apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Misalkan jasa perpajakan, konsumen maunya diminta hitung PPh pasal 21, ya, PPh pasal 22. Nah, kita kerjakan sesuai kebutuhan konsumen. Nah, adapun juga perbedaan akuntansi biaya, akuntansi keuangan, maupun akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan, itu memberikan informasi yang berguna bagi pihak eksternal seperti investor maupun kreditor. Sedangkan akuntansi manajemen digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bersifat keuangan dan non keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak kepentingan. Sedangkan akuntansi biaya membahas akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Informasi akuntansi biaya ini pertama menyusun dan melaksanakan rencana biaya, menetapkan metode perhitungan biaya, mengendalikan kuantitas fisik, menghitung biaya dan laba perusahaan. Nah, jadi ada pun juga sertifikat dan kode etik seperti gelar CPA dan gelar CMA. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, Pak, saya mau bertanya. Tadi kan yang dijelaskan itu cuman aktivitas perusahaan jasa dan manufaktur dalam akuntansi biaya. Yang saya pertanyakan di sini, Pak, yaitu bagaimana tujuan dan peran akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur? Saja, Pak. Terima kasih. Oke, atas nama siapa? Muhammad Yusril, Pak. Oke, jadi bagaimana tujuan akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur, ya? Nah, jadi kita harus dulu ketahui apa itu akuntansi biaya. Seperti tadi di awalnya, ya, pertama bagaimana kita merencanakan apa yang mau diproduksi oleh perusahaan. Misalkan Mama Yusri mempunyai perusahaan manufaktur di bidang mebel, ya, kita harus dulu mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan produksi produk berkaitan dengan produk ini mebel, ya.
mulai dari kayu, bahan bakunya berapa, ya, bahan bakunya triples berapa biayanya, kayu berapa biaya yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Terus kita harus juga catat berapa rencana biaya untuk tenaga kerja, ya. Tenaga kerja itu seseorang yang terlibat dalam pembuatan produk, ya. Kita harus mengeluarkan, oh ini kalau produk A ini menghasilkan produk A ini kita gaji karyawan sekian, ya. Nah, contoh dulu, misalkan produk mebel ini bahan bakunya kita sudah total nih 200.000 yang kita rencanakan, 200.000 sampai 300.000, anggap 300.000 estimasi. Kemudian kita biaya tenaga kerja berapa biaya harus dikeluarkan untuk gaji karyawan, misalkan 200.000, jadi totalnya 500.000. Terus kita harus juga catat biaya yang dikeluarkan untuk biaya overhead pabrik sebesar 100.000. Nah, jadi totalnya 600.000, ya. Ternyata pada saat kita kerja ini kan kita estimasi 600.000 ini biaya untuk pembuatan mebel, tapi ternyata bisa jadi 500.000, ya, bisa jadi 4,5. Di situ nih peran akuntansi biaya, bagaimana bisa mengendalikan biaya ini supaya tidak memakai biaya terlalu berlebihan, ya. Oke. Jadi bagaimana kita merencanakan dan mengendalikan biaya di suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Nah, pertama dulu bidang games dan kuis. Nah, pertama bidang akuntansi yang bertujuan menyediakan informasi di dalam perusahaan. Ya, apakah A, akuntansi keuangan, B, akuntansi manajemen, C, akuntansi biaya, D, akuntansi pemeriksaan, D, E, akuntansi perpajakan. Siapa bisa? Manajemen, Pak. Ya, betul. Jadi akuntansi manajemen. Ya, betul jawaban tadi Ganita, ya. Kenapa? Karena ini akuntansi manajemen ini dia menyediakan informasi dan memberikan informasi pihak internal perusahaan. Kalau akuntansi keuangan kan kita memberikan informasi kepada pihak eksternal, ya. Kemudian nomor 2. Tadi sudah Ganita, nomor 2 siapa bisa? Salah satu tanggung jawab manajemen operasi dan produksi dan suatu output kegiatan, ya. Ada tadi beberapa jenis-jenis manajemen, ada manajemen SDM, ada manajemen operasi, ada manajemen keuangan. Ada yang mana di situ? Ya. Ini tadi ini manajemen yang mana masuk di sini? Apakah manajemen SDM? Kita lihat dulu outputnya, ya. Apakah manajemen SDM atau manajemen operasi dan produksi, manajemen pemasaran ataupun manajemen keuangan, ya. Dari tadi jenis-jenis manajemen yang mana di situ yang termasuk, ya, itu tadi manajemen operasi. Apa tugasnya tadi? Apa output yang diperoleh? Ya. Jika tadi manajemen operasi dan produksi itu pertama itu kita merencanakan dulu produk yang dibuat. Setelah itu diproses. Kemudian apa outputnya? Apakah A, membuat laporan keuangan dan laporan harga pokok produksi, B, meningkatkan pemasaran produk, C, mengevaluasi kinerja karyawan, D, menghasilkan produk barang atau jasa. Siapa? Saya, Pak. Siapa nama? Risma Muhrusdi, Pak. Ya, siapa? Risma Muhrusdi. Ya, Risma. Apa yang mana di situ? Apakah A atau B? D, Pak. D. D, menghasilkan. Ya. D. Ya, menghasilkan suatu produk. Ya, betul. Barang dan jasa. Ya, betul. Nah, yang jawabannya D, menghasilkan suatu produk, barang atau jasa, ya. Terima kasih atas jawabannya Risma, ya. Kemudian
games ketiga, nomor ketiga, tujuan utama akuntansi biaya apa? Dan tadi berhubungan juga, salah satu berhubungan dengan pertanyaannya Israel ya. Apakah A. menyusun laporan keuangan, B. menyusun laporan harga pokok produksi, C. menghitung harga pokok produk, D. membuat perencanaan dan pengendalian serta pengambilan keputusan. Yang mana? A, B, C, D? Yang mana? A, B, C, atau D? Oke. D Pak, karena kalau di bagian A itu Pak menyusun laporan keuangan akuntansi. Ya, yang pertama itu akuntansi keuangan. Ya. Yang menyusun laporan apa? Nah, jadi ya cocok, betul tadi yang dibilang industri. D. Ya, membuat perencanaan dan pengendalian biaya serta pengambilan keputusan. Ya, oke. Jadi itu tadi materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang hari ini bermanfaat, motivasi buat adik-adik harus terus selalu semangat belajar, pantang menyerah dalam meraih kesuksesan di masa